Bayangkan kamu sedang berjalan sendiri di sebuah gedung yang tidak kalian kenali, lampu neon di atas kepala kamu berkedip dengan pelan, dinding berwarna kuning kusam, karpet lembab dengan pola yang membosankan membentang di segala arah. Tidak ada jendela, tidak ada pintu keluar, tidak ada suara selain kedipan lampu yang terus-menerus terdengar seperti suara bisikan yang tidak kita pahami. Lalu muncul satu pertanyaan sederhana. Kenapa tempat ini begitu familiar, padahal aku pun belum pernah ke sini? Bersama saya Laksmi Kumala Mayati, pada kesempatan kali ini saya akan mengulik kisah sebuah analog horor dari internet yang berjudul Backrooms. Jadi pada tahun 2019, sebuah foto misterius muncul di internet. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali mengambilnya. Foto ini memperlihatkan sebuah ruangan kosong dengan dinding kuning pucat dan juga lampu yang menyala tanpa henti. Di bawah foto tersebut, terdapat tulisan pendek yang kemudian menjadi legend di internet. Tulisan itu mengatakan bahwa jika seseorang secara tidak sengaja atau no click keluar dari realitas, seperti dalam karakter video game yang menembus tembok karena ngebug, maka ia akan terjatuh di sebuah tempat yang bernama Backrooms. Sebuah dunia tersembunyi di balik dunia kita. Sebuah tempat yang terdiri dari jutaan kilometer ruangan kosong tanpa henti. Dan jika kamu mendengar sesuatu bergerak dari kejauhan, maka berdoalah agar sesuatu itu tidak mendengarmu terlebih dahulu. Tulisan ini sangat sederhana, tetapi tidak ada penjelasan ilmiah, tidak ada cerita panjang, hanya ada satu foto dan beberapa kalimat. Namun justru karena kesederhanaannya itu, internet mulai melakukan apa yang paling ia sukai. Mereka mulai membayangkan isinya. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa foto ini tuh terlihat sangat menakutkan? Kenapa tuh? Nah, ini sangat menarik. Background bukanlah hal yang pertama yang membuat orang ketakutan. Yang membuat berbeda adalah ketika ia menyentuh sesuatu yang sangat aneh dalam pikiran manusia. Sebuah perasaan yang sulit jelaskan. Perasaan ketika ia melihat koridor sekolah yang kosong tanpa jam. Perasaan ketika melihat koridor sekolah yang kosong setelah jam pelajaran terakhir, mal yang sudah tutup, hotel tanpa tamu, gedung perkantoran di hari libur, dan tempat-tempat yang biasanya dipenuhi manusia, tetapi tiba-tiba terasa kosong. Di internet, fenomena ini disebut dengan istilah liminal space. Liminal berasal dari kata Latin yang berarti ambang atau peralihan, tempat yang berada di antara dua keadaan, tidak sepenuhnya hidup, namun tidak benar-benar mati. Ketika manusia melihat sebuah ruangan seperti otak kita merasa ada sesuatu yang salah karena tempat ini terlihat normal, tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan Backroom berhasil menangkap perasaan tersebut dengan sempurna. Tidak ada darah, tidak ada hantu, tidak ada monster yang langsung muncul. Hanya kesunyian yang terkadang kesunyian jauh lebih mengerikan daripada teriakan. Aduh, aku aja udah ngerasa merinding banget. Oke, kita lanjut ya ceritanya. Setelah foto Backrooms ini viral, ribuan orang mulai menambahkan cerita mereka sendiri. Mulai muncul teori, mulai muncul peta, mulai muncul makhluk-makhluk baru, mulai muncul ribuan level berbeda. Backrooms berkembang menjadi semacam proyek horor yang terbesar di internet. Setiap orang menambahkan potongan cerita mereka sendiri. Ada yang mengatakan Backroom memiliki ribuan level. Ada juga yang mengatakan jumlahnya bahkan ada jutaan. Ada yang mempercayai bahwa setiap levelnya merupakan representasi ketakutan manusia. Ada pula yang percaya bahwa Backroom adalah dimensi yang sudah ada jauh sebelum mereka lahir. Namun, semakin banyak cerita yang dibuat, muncul masalah baru. Backroom mulai kehilangan identitasnya. Awalnya, ia menakutkan karena kesederhanaannya. Tetapi, ketika terlalu banyak monster dan terlalu banyak level, sebagai penggemar merasa Backroom berubah menjadi sekedar permainan petualangan. Dan pada saat itu, seseorang datang dan merubah segalanya. Beliau bernama Ken Person. Pada Januari 2022, seorang remaja bernama Ken mengunggah video berjudul The Backrooms. Durasi video tidak sampai 10 menit, namun video tersebut berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah berhasil dilakukan oleh cerita Backrooms sebelumnya. Ia membuat orang percaya di video tersebut seperti rekaman VHS tua pada tahun 1990. Seorang membuat film muda sedang merekam adegan biasa, kemudian secara tiba-tiba ia terjatuh. Bukan jatuh ke lantai bawah, melainkan jatuh keluar dari realitas. Dan ketika ia bangun, ia sudah berada di Backrooms. Yang membuat video itu begitu menyeramkan bukan monster yang dia munculkan, melainkan cara Ken membangun suasana.
Kamera bergerak perlahan, tidak ada musik, tidak ada narator, hanya ada suara langkah kaki, kedipan lampu, dan rasa panik yang semakin lama semakin besar. Dalam waktu singkat, Backrooms berubah dari sekedar creepypasta internet menjadi fenomena budaya populer. Ketika kita bicara mengenai Lord Backrooms, bagian besar orang langsung mengingat makhluk-makhluk mengerikan yang berkeliaran di dalamnya. Namun menariknya, monster bukanlah inti dari Backrooms. Inti dari Backrooms adalah kehilangan arah. Bayangkan, berada di sebuah tempat yang tidak memiliki ujung, tidak ada konsep, siang malam, bahkan waktu seolah tidak berjalan semestinya. Dan kita mungkin hanya bisa berjalan tanpa arah yang pasti. Setelah beberapa hari, mungkin kamu masih kuat. Setelah beberapa minggu, kamu mulai kehilangan harapan. Beberapa bulan, mungkin kamu mulai berbicara dengan dirimu sendiri. Dan akhirnya setelah beberapa tahun, kamu sudah lupa seperti apa dunia luar. Monster hanyalah simbol. Representasi dari ketakutan terbesar manusia adalah kesepian. Dan karena pada akhirnya manusia adalah makhluk sosial. Dan tidak ada hukuman yang paling mengerikan daripada keberadaan tanpa orang lain. Selama bertahun-tahun muncul berbagai teori mengenai apa sebenarnya Backrooms. Ada yang percaya bahwa Backrooms adalah dunia paralel. Dan ada yang percaya bahwa Backroom merupakan celah dari struktur realitas. Ada yang menganggapnya sebagai mimpi kolektif manusia. Bahkan nih, ada teori yang mengatakan bahwa Backrooms adalah hasil dari eksperimen ilmiah yang gagal. Dan dalam versi Ken, teori terakhir menjadi yang sangat menarik. Di sana terdapat organisasi misterius bernama Assign Research Institute. Mereka mencoba membuka jalur menuju ruang alternatif menggunakan teknologi eksperimental. Namun, sesuatu berjalan tak semestinya. Alih-alih menemukan dunia baru, mereka justru membuka pintu menuju labirin tak berujung. Sebuah tempat yang seolah tidak dibuat untuk manusia. Dan mungkin tidak ingin manusia berada di sana. Hal yang paling luar biasa dari kisah Backrooms bukanlah ceritanya, melainkan perjalanan penciptanya. Ken membuat video tersebut saat mereka masih remaja, hanya dengan komputer, kreativitas, dan ide yang kuat. Beberapa tahun kemudian, studio film terkenal A24 melihat potensinya. Sebuah proyek yang awalnya hanya berupa foto misterius di internet, kini berkembang menjadi film layar lebar. Film Backrooms pada tahun 2026 menjadi bukti bahwa internet telah mengubah cara cerita lahir. Dulu, legenda berkembang dari mulut ke mulut, dan hari ini, legenda berkembang dari forum, meme, dan video YouTube. Meski film tersebut menghadirkan cerita yang lebih besar dan sinematik, akar Backrooms tetap sama, ruang kosong dan kesunyian. Dan ketakutan tersebut sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setelah melihat bagaimana Backroom lahir dari sebuah foto anonim di internet, berkembang menjadi creepypasta dan berubah menjadi fenomenal global, hingga akhirnya diadaptasi menjadi film layar lebar. Dan ada satu hal yang bikin saya menarik. Backroom sebenarnya bukan kisah tentang monster, bukan juga tentang lorong kuning yang tidak ada ujungnya. Yang membuat Backroom bertahan selama bertahun-tahun adalah ketika ia memainkan sesuatu yang dekat dengan kehidupan manusia, yaitu rasa yang tidak pasti. Kita hidup di dunia yang penuh jawaban. Hampir semua hal bisa dicari di internet, dan hampir semua bisa ditemukan lewat peta. Namun Backrooms menawarkan kebalikannya. Sebuah tempat yang tidak memiliki petunjuk, tidak memiliki arah, dan tidak memberikan jawaban apapun. Mungkin itulah yang membuat banyak orang tertarik, karena dalam hidup, kita juga pernah berada dalam sisi yang sama. Saat tidak tahu harus melangkah kemana, saat merasa tersesat, atau saat berada di titik di mana semua terasa asing. Backrooms kemudian menjadi lebih sekedar dari sebuah cerita horor. Ia berubah menjadi simbol dari ketakutan yang sulit dijelaskan. Ketakutan yang akan kesendirian, ketakutan akan kehilangan arah, dan menghadapi sesuatu yang tidak kita pahami. Dan meski demikian, Backrooms sudah menjadi berbagai versi cerita, ribuan teori, bahkan puluhan game, serta karya Ken, hingga film Backrooms pada tahun 2026. Menurut saya, daya tarik terbesar tetap berasal dari hal yang paling sederhana, sebuah foto, sebuah ruang kosong, dan sebuah pertanyaan yang sampai saat ini belum benar-benar terjawab. Bagaimana jika kita berbalik di realitas yang kita kenal? Ada tempat lain yang tidak seharusnya ada. Mungkin kita tidak pernah mengetahui jawabannya, dan mungkin justru itulah Backrooms tetap hidup di internet hingga saat ini. Saya rasa selama manusia masih memiliki rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui, selama kita masih penasaran terhadap misteri yang belum dipecahkan, Backrooms akan terus menjadi salah satu legend internet yang ikonik dan pernah ada. Saya Laksmi Kumalamayati, dan inilah kisah tentang Backrooms, sebuah legenda digital yang berawal dari sebuah sudut internet,
lalu tumbuh menjadi salah satu fenomena horor terbesar di dunia. Dan buat teman semua yang mempunyai cerita atau pengalaman menyeramkan lainnya mengenai mungkin mirip Backrooms atau lebih menyeramkan dari Backrooms, boleh banget langsung aja kirim di email kita yaitu sigalkakamedia@gmail.com. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya.